Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Yang kami muliakan Ketua Masjid Nurul Hasanah, Bapak Ibu para orang tua kami, dan para remaja masjid yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya ada 2 pertemuan di Masjid Nurul Hasanah selama Ramadan, subuh ini dan nanti pada tanggal 6 April. Kita akan mengkaji satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dituntaskan di dalam 2 pertemuan. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu bernama Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Nama itu diberi oleh Rasulullah kepada beliau. Sebelum masuk Islam, Abdurrahman bin Sakhar atau kunyahnya Abu Hurairah itu adalah seorang penyembah matahari. Maka nama dia dulu Abdus Syam sebelum masuk Islam. Dia membersamai Rasulullah SAW setelah berislam hanya 3 tahun saja. Walaupun 3 tahun, tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah Abu Hurairah. Dia adalah hewan, dia adalah manusia, dia adalah sahabat yang cinta dengan hewan. Sebenarnya tidak ada hadis yang mengkhususkan bahwa kucing itu adalah hewan kesayangan Nabi. Tapi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi ini mendengar satu kajian Nabi. Dia duduk di majelis bersama Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang senantiasa berkasih sayang karena Allah, Allah akan sayang kepadanya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Sayangi penduduk bumi, maka penduduk langit, malaikat-malaikat Allah akan sayang kepada kalian. Lalu pulang ke rumah, Abdurrahman bin Sakhar ini dia memelihara seekor kucing. Kemana-mana dia bawa dan dia selalu memberi makan. Kebetulan ketika jumpa dengan Nabi SAW, keluar dari jubahnya seekor kucing. Lalu Nabi memberi kunyah kepadanya, memberi panggilan baginya, Ya Aba Hirrah, wahai bapak kucing. Karena dia sayang kepada kucing. Hirrah atau ismun tasghirnya adalah Hurairah. Jadi Abu Hurairah, panggilan untuk sahabat Nabi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dulu sebelum datang Sahih Al-Bukhari, kata para ulama, as-sahul kitab ba'da kitabillah al-Muwatta. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu kitab Muwatta Imam Malik. Tapi setelah adanya Sahih Al-Bukhari, maka kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Karena di dalamnya tidak ada hadis hasan, apalagi hadis da'ib, apalagi hadis mardud, hadis maudhu', hadis palsu. Semua hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari semuanya sahih bittifaqil ulama, dan itu disepakati oleh para ulama. Nabi SAW bersabda, Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala
Di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti semuanya pada hari kiamat semua akan mati. Semuanya, termasuk malaikat Allah, ya termasuk malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, semua akan mati. Lalu di dalam hadis qudsi diterangkan, ketika semuanya telah mati, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, limanil mulkul yaum. Siapa penguasa pada hari ini? Tak ada satupun yang bisa menjawab. Dulu Fir'aun yang pernah berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun pun tak bisa menjawab. Begitu pula dengan Namruz, begitu pula dengan Qarun. Qarun yang pernah menyombongkan dirinya berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua harta bendaku, kata Qarun, aku dapatkan karena ilmuku, aku dapatkan karena jerih payahku. Tidak ada keikutsertaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Qarun ditenggelamkan oleh Allah di Mesir, di kawasan Al-Fayum. Sekarang dibuat istana kecil yang menandakan di situ tempat Qarun ditenggelamkan oleh Allah, sesuai dengan firman Allah, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan Qarun beserta harta bendanya ke dalam perut bumi. Oleh sebab itu kalau kita dikaruniakan harta oleh Allah, jabatan, titel, ketika dipuji oleh orang, Masya Allah, luar biasa Pak. Masya Allah, luar biasa Pak Haji. Apa yang akan kita katakan? Yang kita katakan, hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Sehingga kita selamat dari sifat sombong yang pernah mencelakakan Qarun sehingga dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Kemudian di antara 7 golongan itu, mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini hanya 3 saja dulu. Nanti sisanya di pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah imamun adilun. Pemimpin yang adil. Dalam riwayat lain, imamun adlun, imam pemimpin yang adil. Pemimpin imam di sini bukan imam salat kita, bukan. Imam di sini juga bukan yang dimaksud sebagai imam pemimpin rumah tangga, itu tidak. Maukah kau menjadi imamku? Seperti apa yang ada di sosial media. Siapkah kau menjadi imamku? Masya Allah, tabarakallah. Imam yang di sini yang dimaksudkan Bapak Ibu adalah pemimpin. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan di sisi Allah di saat tak ada naungan kecuali naungannya. Adil ini susah untuk ditegakkan. Kecuali yang bisa menegakkan itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengikuti tunjuk ajar dari Al-Quran, dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dia beriman kepada Allah, dia takut kalau seandainya dia tidak berbuat adil, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadi suri tauladan bagi kita urusan menegakkan keadilan ini? Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kita, karena pada diri beliau itu lengkap. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik bagi kita. Nabi SAW itu Bapak Ibu lengkap. Kalau kita adalah seorang kepala rumah tangga, beliau punya anak dan istri. Kalau seandainya kita adalah seorang peternak, Nabi juga seorang peternak, bahkan beliau pengembala kambing. Dalam riwayat semua Nabi dan Rasul dulu
semuanya pernah mengembala kambing. Begitu dituliskan oleh Syekh Ahmad Sawabi rahimahullah, dosen kami di Al-Azhar Mesir, dalam kitabnya Sirah Tahliliyah. Kenapa? Hikmahnya adalah supaya melatih kesabaran para nabi dan rasul sebelum mereka membimbing umatnya. Kalau seandainya kita adalah seorang guru, Nabi adalah guru yang mengajarkan para sahabatnya. Kata Nabi, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus menjadi seorang guru. Dalam riwayat lain, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi seorang pengajar. Kalau seandainya kita adalah seorang dokter, Nabi juga bicara tentang medis. Kata Nabi, afdalu ad-dawa ad-dalut tadawa al-hijamah. Sebaik-baik pengobatan adalah dengan berbekam. Sekarang yang mengembangkan bekam siapa Bapak Ibu? Cina. Tengoklah tulisan yang ada pada alat bekam, made in China. Tapi Cina ini memang hebat dalam berdagang. Semua, kalau bisa dia bisniskan, dia bisniskan. Bahkan tasbih, sajadah, made in China. Sorban, made in China. Bahkan tempat sujudnya orang Syiah namanya turbah. Syiah itu Bapak Ibu, kalau sujud mesti harus di atas turbah. Batu yang terbuat dari tanah Karbala. Tapi kalau dia sholat di masjid, dia tak akan pakai itu karena dia taqiyah. Di dalam kitab Usulul Kafi, kitab mereka, la dina liman la taqiyatalah. Tak beragama orang yang tidak berdusta. Artinya dia menyembunyikan diri untuk menyelamatkan diri mereka. Tapi kalau mereka sholat di rumah, mereka akan sholat di atas turbah. Batu dari Karbala. Tapi kalau di Iran, mereka semua sholat di masjid pakai turbah. Kalau di tempat kita mereka tak berani. Mereka sembunyikan diri mereka. Seolah-olah mereka sama dengan ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan turbah saya made in China. Begitulah mereka, orang-orang Cina. Kata Nabi SAW, habbatus sauda dawaun likulli da'in wa saqam illal maut. Jintan hitam obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Tapi kita mesti yakin bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba adalah cukup dengan berikhtiar. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Itu menandakan yang menyembuhkan bukan obatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara juga tentang keutamaan kurma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa di pagi hari 7 butir, tak akan membahayakannya sihir dan racun. Oleh sebab itu utamakan kurma ajwa. Maka kurma ajwa lebih mahal daripada kurma yang lain. Bagi yang ingin memesan silakan Japri nomor berikut ini. Saya tak jualan kurma ajwa. Yang pernah umroh biasanya mencicipi kurma ajwa di kebun kurma. Sebenarnya bukan kebun kurma, itu toko kurma. Kebunnya tak berbuah. Demikian marketing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah baginda Nabi, lengkap pada diri Rasulullah. Kalau kita seorang diplomat, Nabi juga demikian. Bagaimana kepiawaian Nabi saat beliau menyelamatkan para sahabatnya dari tekanan kafir Quraisy, ancaman kafir Quraisy ketika beliau melakukan perjanjian Hudaibiyah supaya menyelamatkan para sahabatnya. Saat itu Nabi SAW akan melaksanakan umrah, Nabi batalkan demi menyelamatkan sahabat-sahabat yang lain yang khususnya yang terkepung di kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga sahabat-sahabat itu bisa kembali bersama rombongan yang lain dan selamat dari ancaman kafir Quraisy. Itulah Rasulullah SAW.
Dan beliau juga adalah sosok pemimpin. Bahkan beliau adalah pemimpin yang adil. Jadi beliau ketika di kota Madinah Al-Munawwarah itu posisinya bukan sebagai gubernur, tapi sebagai pemimpin suatu negara. Dari mana kita tahu? Nabi mengirimkan surat lintas negara, government to government. Beliau kirimkan surat ke Persia. Beliau kirimkan surat ke Raja Kisra di Persia. Beliau kirimkan surat ke Raja Heraklius yang ada di Romawi. Beliau kirimkan surat kepada raja-raja yang ada di Romawi, yang ada di Persia. Menyuruh mereka masuk Islam. Min Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah, ila Hirqal Azimi Rum, kepada Heraklius pemimpin Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi yang ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak disebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena haram bagi kita mengucapkan kalimat salam kepada orang yang non muslim. La tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai kepada orang Nasrani, orang Yahudi dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Tak boleh. Haram bagi agama kita. Itulah konsep lakum dinukum waliyadin. Jadi konsep toleransi agama tak boleh mencampur adukkan antara suatu ajaran agama dengan agama lain. Rasulullah itu adalah sosok pemimpin yang adil. Kata beliau, "Lau kanat Fatimatu binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Potong tangan ketika mencuri dalam Islam, potong silang. Yang mana yang dipotong? Dijelaskan oleh Nabi pergelangan tangan. Jadi tidak semuanya. Dijelaskan oleh Nabi hanya sekedar pergelangan tangan. Mencuri sekali potong tangan kiri, tangan kanan. Mencuri sekali lagi potong kaki kiri. Mencuri sekali lagi potong tangan kiri. Mencuri sekali lagi baru potong kaki kanan. Potong silang. Begitulah yang diajarkan di dalam Islam. Karena sifat daripada Quran itu mujmal, umum. Kalau sifat Quran itu mujmal, penjelasannya umum, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri laki-laki dengan yang mencuri perempuan, potong tangan keduanya. Yang mana yang dipotong? Dijelaskan oleh hadis. Begitu pula dengan ketika Al-Quran memerintahkan salat, wa aqimus salah, dirikan salat. Tidak dijelaskan salat apa yang didirikan. Maka yang menjelaskan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan kaifiatnya tentang tata cara salatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah, dan beliau ketika berbuat adil tidak saja bagi orang-orang yang muslim. Beliau juga berbuat adil kepada orang-orang yang non-muslim. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang-orang yang dia orang-orang kafir di tengah-tengah kalian, mereka tidak memerangi kalian, mereka tidak mengusir kalian dari kampung kalian, maka hendaknya kalian tetap berbuat baik kepada mereka, antabarruhum. Berbuat baiklah kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adillah kepada mereka. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau memimpin sebagai khalifah, beliau tunjuk Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Ketika Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, dia mendirikan sebuah masjid. Nama masjidnya adalah sekarang namanya Masjid Amr bin As. Dan itu masjid tertua di benua Afrika. Amr bin As lah yang pertama kali membuat masjid dengan menggunakan menara. Menara bahasa Arabnya manaratun. Manarah, tempat keluarnya api. Jadi asal mulanya menara itu dari mana? Dulu di Alexandria, Iskandariyah di Mesir, tempat di mana
Di situ hidup Alexander the Great. Dibuatlah tiang yang di atasnya keluar api, supaya orang-orang yang sedang berlayar tahu di mana tempat berlabuh. Maka itu disebut tempat keluarnya api disebut dengan manaratun. Sampai di kampung kita namanya menara. Belum ada zaman Rasulullah, belum ada zaman Nabi kubbah. Karena kubbah itu adalah dibuat pada masa Romawi. Belum ada pada Rasulullah menara. Karena menara itu yang memulainya adalah Amr bin As ketika dia membangun masjid di Mesir. Masih ada sampai saat ini. 2017 kunjungan Ustaz Abdul Somad ke Mesir. Bulan Agustus saya masih ingat. Beliau keliling ke Mesir untuk napak tilas kembali tempat-tempat bersejarah. Dan saya mendampingi beliau selama 1 bulan waktu itu. Saya ajak keliling termasuk ke Masjid Amr bin As. Karena itu masjid yang paling bersejarah di benua Afrika. Saat kepemimpinan Amr bin As sebagai gubernur di Mesir. Jadi kalau orang mengatakan semua yang tak dicontohkan Nabi adalah bid'ah, bagaimana dengan masjid yang ada kubahnya, masjid yang ada menaranya? Apakah masjid urusan agama atau urusan dunia? Masjid urusan agama. Ada menara di situ? Menara di situ belum ada pada zaman Rasulullah. Jadi ada pada masa Amr bin As. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika beliau membangun masjid di sana, bangun masjid kecil dulu. Lalu dia ingin memperluas masjid. Kebetulan di samping masjid itu ada gubuk kecil punya orang Yahudi. Kemudian gubuk itu digusur oleh Amr bin As. Karena dia ingin memperluas masjidnya. Datanglah seorang Yahudi tadi menjumpai Sayyidina Umar bin Al-Khattab ke Madinah Al-Munawwarah. Dia temui, dia laporkan bahwa rumahnya dihancurkan oleh Amr bin As untuk membangun sebuah masjid untuk kemaslahatan Islam. Lalu Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengambil sebuah tulang. Yang tulang itu dia keluarkan pedangnya, lalu dia buat garis lurus di tulang itu. Satu garis lurus di tulang. Suruh bawakan ini kepada Amr bin As. Ketika tulang itu yang sudah digarisi garis lurus itu dibawakan kepada Amr bin As, kemudian Amr bin As tidak jadi membuat masjid itu, memperluas masjid tersebut, dan tetap membiarkan gubuk rumah seorang Yahudi tadi. Jadi dia tidak jadi memperluas itu. Makna satu garis lurus itu adalah berbuat adillah engkau wahai Amr bin As. Sehingga seorang Yahudi itu mengikhlaskan gubuknya untuk dibangun masjid. Dan dia pun masuk ke dalam Islam. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Kita mesti harus berbuat adil walaupun kepada orang yang tidak muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian engkau kepada suatu kaum membuat engkau tidak berbuat adil. Berbuat adillah, dengan berbuat adil kalian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menegakkan suatu hukum itu karena kebencian. Jangan sampai kita menghukum orang itu karena didasari oleh beda suku, beda pemahaman, beda manhaj, sehingga kita tidak berbuat adil. Adil itu tidak mesti harus sama. Adil itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Itu juga disebut sebagai adil. Sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dia lakukan, maka berbuat adillah. Maka ati kulladzi haqqin haqqau. Berikan kepada orang itu sesuai dengan porsinya. Itulah yang dimaknai sebagai adil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita merasakan enggak bahwa kita ini
hidup dengan rasa keadilan yang sesuai. Di negeri kita ini kadang kita melihatnya lucu sekali. Orang yang maling ayam 10 tahun, orang yang maling duit rakyat miliaran 5 tahun, dikurangi dengan remisi, jadinya dijalankan hanya 2 tahun saja. Itu pun penjara yang ber-AC. Betul atau tidak, Pak? Nah, itu yang sedang kita alami di negeri kita. Hukum itu seperti anak mata pisau itu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagi yang punya duit, bisa membayar hakim, maka dia selamat dari jeratan hukum yang berat. Apalagi kalau seandainya dia seorang jenderal, terserah dia mau nembak siapa saja. Nanti setelah itu hukum bisa dipermainkan lagi. Nauzubillah min zalik. Bagaimana kita akan merasakan kenikmatan, kenyamanan dalam hidup ini kalau seandainya orang-orang yang memimpin di sekitar kita tidak bisa berbuat adil. Itulah kenapa Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, "Lau kana lana da'watun mujabah," kalau seandainya ada di antara kita ini punya doa yang doa itu diijabah oleh Allah, la da'auna li sultan, kami akan mendoakan sultan, pemimpin yang adil. Kami akan doakan supaya kami diberikan pemimpin yang adil. Karena kalau ada pemimpin yang adil, maka kita akan merasakan tenang, nyaman, hidup dengan penuh rasa adil. Tidak ada perbedaan-perbedaan hukum atas dasar kasta, maqam, berbeda jabatan, berbeda pula apa yang dia terima. Itu yang diharapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ada doa yang paling mustajab, doakanlah dikaruniakan pemimpin yang adil. Kita ini Riau Bapak Ibu, penyumbang minyak terbesar di Indonesia kepada pemerintah. Tapi persenan yang kembali kepada kita tipis sekali. Tengoklah jalan-jalan di mana-mana rusak. Jalan terparah di Indonesia rusaknya Riau. Jadi kalau nengok kota-kota saja jalan hancur, itulah cerminan bagaimana di kampung. Bagaimana di kawasan PT-PT yang di situ ada PT Akasia, ada pohon akasia, ada kebun sawit, macam-macam. Tak karuan jalan di kampung-kampung itu. Sedangkan kita penyumbang minyak terbesar untuk Indonesia ini. Jadi kita belum merasakan keadilan itu. Itulah kenapa zaman Pak Tabrani itu, beliau berupaya merekrut tokoh-tokoh untuk bisa kita mengancam negeri ini supaya bisa merdeka. Tapi ternyata kita tidak sekuat dengan Aceh. Tapi Aceh angkat senjata. Kita tak ada gerakan angkat senjata di Riau ini. Mudah-mudahan kita insya Allah bisa mendapatkan keadilan. Khususnya ketika bicara tentang hukum. Ada fakultas hukum, tapi tak ada fakultas keadilan. Betul? Karena bicara tentang hukum ini mudah saja. Banyak yang pakar-pakar di bidang hukum. Tapi tidak semua bisa menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk senantiasa menegakkan amanah. Jika kalian tegakkan hukum di tengah-tengah orang banyak, tegakkanlah dengan penuh keadilan. Itulah yang diajarkan Islam. Maka kalau ada pemimpin yang dia bisa berbuat adil, dia bisa membuat kemaslahatan orang banyak dengan kuasanya, dengan tanda tangannya, maka dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 7 golongan tadi. Yang nomor 1 adalah pemimpin yang adil. Ketika mereka menjadi pemimpin yang adil, mudah masuk surga. Sebaliknya ketika mereka menjadi pemimpin
sesuai dengan kepentingan saja, mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kepentingan. Kalau perusahaan itu bayar mahal, kita tanda tangan, kita kasih izin. Tapi kalau tidak, oleh sebab itu kita berdoa semoga kita dikaruniakan pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Kita tak bicara politik praktis karena di sini tentu pilihan-pilihan berbeda-beda. Nah, nanti berdebat pula masalah pilpres. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi kalau mengenai pemimpin ini kan mana bagus doa. Doa yang baik itu doa yang buruk. Karena banyak kali ya Allah mati kan cepat orang. Ya betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa yang pertama, berdoa dengan yang baik dulu. Berdoa ya Allah berikan kami pemimpin yang adil. Tapi boleh tak kita mendoakan dengan doa yang buruk? Doa yang buruk itu dikecualikan bagi orang yang terzalimi saja. Kalau rasanya Bapak Ibu terzalimi, dilegalkan dalam Islam mendoakan dengan doa yang buruk. Mana firman Allah yang mengatakan demikian? La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima. Allah tak suka kalimat-kalimat buruk keluar dari lisan seorang yang beriman kecuali orang-orang yang terzalimi. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati doa orang yang terzalimi, fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Tapi tak ada hijab perantara antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka diijabah. Doa orang yang terzalimi itu diijabah. Harta kita dirampas oleh penguasa, lalu kita doakan dengan doa keburukan, boleh atau tidak? Boleh dalam Islam. Nabi ketika beliau doa kunut, yang menjadi salah satu ikhtilaf kenapa kunut itu ada, kenapa yang ada yang berkunut, kenapa tidak berkunut, hadisnya sama. Hadis riwayat sahabat Nabi Anas bin Malik namanya. Dalam 1 bulan Nabi mendoakan doa kunut disertai dengan doa laknat. Sebab Nabi kirim sahabat untuk beliau berdakwah, mereka berdakwah. Sahabat itu dibunuh di perjalanan. Lalu Nabi dalam doa kunutnya selama sebulan beliau tambahkan doa laknat. Allahumma al'an bani Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah. Ya Allah laknatlah bani Ri'l, bani Zakwan, bani Usayyah. Karena mereka telah membunuh sahabat-sahabatku yang aku utus untuk mereka berdakwah. Kata Anas bin Malik, thumma tarakahu. Lalu Nabi meninggalkannya. Nya di sini apa? Yang ditinggalkan Nabi doa kunutnya atau doa laknatnya. Sehingga menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah, Nabi meninggalkan kunutnya sampai beliau meninggal dunia. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, Nabi tetap berdoa dengan doa kunut, lalu beliau tinggalkan itu doa laknatnya sampai beliau meninggal dunia, beliau tetap berkunut. Dalilnya sama, tapi ijtihad para ulama berbeda untuk masalah kunut ini. Karena sekarang tak perlu lagi debat masalah kunut, karena sudah banyak yang tak salat subuh lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai itu. Masa-masa NU Muhammadiyah dulu masih sering debat masalah kunut. Nah, sekarang tak ada lagi, alhamdulillah. Sudah tak ada lagi perdebatan masalah kunut. Artinya kalau kita mau mendoakan, doakan yang baik dulu. Tapi kalau kita merasa kita terzalimi, kita diizinkan dalam Islam mendoakan dengan doa keburukan, dan itu perlu hati-hati. Hati-hati kita kalau seandainya menyangkut hak-hak saudara kita. Kalau kita rampas hak saudara kita, dia doakan kita dengan doa keburukan, itu sah di dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama, imam adil, imam pemimpin yang adil. Adapun kalau seandainya imam yang dimaksud itu adalah suami, kalau suami bisa menjamin dirinya adil, boleh tak dia menikah lebih dari satu? Ini pembahasannya sensitif sekali. Bahwa ketika menikah, itu kan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu banyak, kata ibu. Ya bu, betul tak? Masih banyak sunnah yang lain, kata ibu. Artinya Nabi SAW itu adalah sosok yang adil. Maka beliau bisa menjamin ketika beliau menikah lebih daripada satu, beliau bisa berbuat adil. Sekarang
Bisa tak kita untuk berbuat adil? Sekarang perempuan dan laki-laki 10. Di antara 10 itu 9:1. 9 perempuan, 1 laki-laki. Jadi yang 8 ini siapa lagi yang menolong kalau bukan kita, Bapak? Betul tak kira-kira? Nanti di akhir zaman, kata hadis Nabi, bahkan 50:1 jumlah perempuan. Itulah kenapa ketika Nabi berkunjung ke surga dan neraka, saat beliau Isra dan Mi'raj, beliau lihat kondisi neraka, ternyata penduduk neraka yang paling banyak adalah perempuan. Tapi hadis itu pun perlu dijelaskan bahwa penduduk surga yang paling banyak pun adalah perempuan. Sebab perempuan mudah masuk surga, mudah masuk neraka. Saya tak jelaskan kenapa mudah masuk neraka. Saya hanya jelaskan kenapa perempuan itu mudah. Kalau dalam bahas masalah ini banyak setan yang ganggu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya hanya jelaskan hadis Nabi kenapa perempuan itu mudah masuk surga. Iza sallatil mar'atu khamsaha. Kata Nabi, kalau perempuan itu salat yang 5 waktu saja. Bukan salat duha, bukan salat witir, bukan salat tahajud, bukan salat hajat, bukan salat taubat. Wasamat syahraha, puasa yang wajib saja Ramadan, bukan Asyura, bukan puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud. Wa hafizat farjaha, mohon maaf cakap, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Nanti akan dikatakan kepadanya, masuklah pintu surga dari mana yang kalian kehendaki. Itu bagi perempuan mudah masuk surga. Yang 3 mudah, yang nomor 4 itu yang enggak payah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pernah menyatakan bahwa lau kuntu amiran ahadan an yasjuda ala ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh menyuruh manusia sujud di hadapan manusia, maka akan aku suruh istri sujud di hadapan suaminya. Tapi kan tak boleh menyuruh sujud kepada manusia. Maka Nabi tidak perintahkan itu, tapi hadis itu menunjukkan bahwa pentingnya seorang istri tunduk di hadapan suaminya. Dalam fikih munakahat, kewajiban perempuan itu cuma 2 kepada suaminya. Pertama, taat terhadap perintah. Kalau perintah itu baik, kalau perintah itu buruk, tak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Rabbnya. Yang kedua adalah melayani dalam berhubungan. Cuma itu saja 2. Lalu bagaimana memasak, mencuci, membuatkan kopi, itu bagian dari sunnahnya. Kalau seandainya wajib, karena dalam usul fikih yang dikatakan wajib itu adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Berapa banyak perempuan karir yang dia tak sempat mencuci, dia bawakan ke laundry semua cucian. Apakah dia dikenakan dosa? Tak dosa. Karena itu sunnah. Bagaimana kalau seandainya seorang perempuan, seorang istri yang tidak piawai dalam memasak, lalu dia setiap hari beli GoFood, lauk masak. Apakah dia dikenakan dosa? Tak dosa. Sebab itu sunnah saja. Yang wajib cuma 2 tadi. Jadi bapak kalau seandainya istri tidak membuatkan kopi, jangan marah. Karena itu tidak wajib. Jadi itu bagian sunnahnya. Tapi bapak ibu, tapi Bu, kalau seandainya ingin istri makin cinta, suami makin cinta, sikatlah yang sunnah-sunnah itu juga. Jangan yang wajib-wajib saja. Tapi kadang ibu menanyakan, kenapalah suamiku nih lebih senang lama di kedai kopi daripada di rumah? Nah, iyalah beda pelayanannya di kedai kopi. Ketika kita datang ke kedai kopi, silakan masuk Pak. Mau makan apa, mau minum apa. Betul tak Pak? Betul.
Sekarang pertanyaannya coba dites pertanyaan dan cara melayani orang kedai kopi itu di rumah. Nah, jadi masuk suami ke rumah, silakan masuk bang. Nah, lalu bukakan sepatunya, letakkan kerak sepatu. Abang mau makan dulu, mau minum dulu, atau mau mandi dulu? Nah, syukur-syukur pertanyaannya, atau abang mau aku dulu? Nah, itu betah tak suami di rumah? Betah, Bu. Ya, kalau seandainya pertanyaannya, abang dari mana? Habis jumpa siapa? Ngerokok terus, rokok terus. Nah, jadi lebih senang di kedai kopi jadi bapak itu daripada di rumah. Nah, ini candaan saja, Ibu. Ibu lebih paham masalah hubungan rumah tangga. Saya belum lama, jam terbang masih sedikit lagi. Tapi intinya adalah kunci surga. Kata orang itu, ridho suami adalah kunci surga. Betul, ini dia hadisnya. Ridho saja suami kepada ibu, surga bagi ibu. Nah, walaupun suami bermaksiat, sholatnya sering masbuk, tak ada masalah dengan itu. Kalau seandainya suami sering bermaksiat, tidak ada alasan maksudnya untuk kita menentang suami. Untuk mengangkat suara di hadapan suami. Tak boleh dalam Islam. Jadi banyak-banyak sabarnya Pak Ustadz. Banyak-banyak sabar. Tahajud. Doakan dalam tahajudnya. Mudah-mudahan suamiku dapat hidayah ya Allah. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru poin pertama, imam yang adil. Kalau bisa adil, itu urusan masing-masing lah. Kalau seandainya istri pertama setuju, karena ada Ustadz kita, Ustadz Khairuddin Ahmad Jais, itu yang mencarikan istri kedua, istri pertamanya. Oh, ini langka sekali. Yang mencarikan istri kedua, istri pertama. Istri pertama belum punya keturunan, setelah ada istri kedua, dua-duanya punya keturunan. Nah, itulah. Itu mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak saya teruskan masalah poligami, nanti sensitif sekali apalagi sedang puasa gitu. Yang kedua, siapa yang mendapatkan naungan di sisi Allah? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang dia fokus menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Nah, kalau seandainya orang tua yang fokus ibadah, memang dia sudah ingat bahwa kita semua akan kembali di hadapan Allah. Memang usia kita umat Nabi ini antara 50-60. Itu yang dikabarkan oleh Nabi. Sedangkan masa muda adalah masa untuk menikmati masa-masa bermain, masa-masa dia duduk kumpul dengan kawan-kawannya, menikmati dia bisa berwisata, traveling kemana-mana. Itu yang sekarang menjadi hobi anak-anak muda. Joget-joget di TikTok, upload. Anak muda sekarang. Nah, kalau ada anak muda, Bapak Ibu, kalau ada anak muda yang dia aktif kegiatan di masjid, aktif kegiatan remaja masjid, aktif pengajian, kemudian dia mengajar pula anak-anak mengaji, dia adakan lomba azan dan sebagainya. Itu yang perlu dirangkul dan diapresiasi. Masjid-masjid di Pekanbaru sudah banyak remaja-remaja masjid itu yang memang aktif kegiatan-kegiatan keislamannya. Kenapa? Karena mendapat rangkulan dari para orang tua, pengurus masjid. Jadi saya salut dengan Pekanbaru ini, masjid-masjidnya aktif kegiatan-kegiatan anak muda. Dari mana saya tahu? Karena saya sering diundang untuk kajian-kajian anak-anak muda. Karena penceramahnya pun muda. Saya baru 29 tahun. Umur saya ini umur anak bapak dan ibu. Mungkin ada yang seumuran cucu ibu. Masih muda sekali. Oleh sebab itu, masa muda ini harus dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Karena Tarfah Ibn al-Abdi mengatakan, Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya
masa muda. Masa muda, wal faraq, kekosongan. Wal jilata, harta benda yang melimpah. Bisa membuat seseorang itu rusak dengan berbagai macam kerusakan. Potensi kerusakan orang karena 3 ini. Pertama, masa muda, karena masa muda ini kan masa puber. Dia ingin mengekspresikan semua apa yang dia imajinasikan. Masa muda ini masa yang betul-betul sensitif sekali. Maka banyak orang-orang itu rusak di masa-masa mudanya. Kemudian yang kedua yang bisa merusak itu kekosongan. Kosong dari kegiatan. Akhirnya melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah harta benda yang melimpah. Sering merusak kepribadian seseorang. 3 ini. Masa muda. Nah, sekarang generasi muda identik dengan apa? Itulah kenapa ada dakwah yang berbau mengenai identik tentang motoran. Tapi motoran ini diajak untuk salat subuh berjamaah. Futsalan tetap. Kegiatan-kegiatan yang lainnya tetap. Tapi 5 waktu jangan tinggal. Itulah adanya bikers subuhan. Ada pejuang subuh. Jadi generasi muda dimanfaatkan untuk mereka kegiatan positif. Untuk menyelamatkan mereka lagi, bawa ke pondok pesantren. Karena di pondok pesantren itu siang malam anak membaca Quran. Siang malam mereka sholat 5 waktu. Berjamaah. Jadi mereka terjaga dengan kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan kepramukaan dan sebagainya. Sekarang ada beberapa pesantren yang memang keluar dari khitah, keluar dari nilai-nilai kepesantrenan. Tapi kan itu oknum. Di mana-mana pasti ada oknum. Tapi tengoklah ulama-ulama kita. Dari mana mereka lahir? Dari rahim pesantren. Jadi jangan sampai ada beberapa pesantren yang memang mereka keluar daripada nilai-nilai kepesantrenan. Kita pukul rata saja. Berarti kita tidak adil. Kita pukul rata. Oh, pesantren isinya adalah pelecehan, isinya kekerasan. Tidak demikian Bapak Ibu. Karena sekarang itu media yang mereka memang betul-betul mencari celah. Kapanlah pesantren ini dibantai. Nah, sekaranglah waktunya. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam tetap harus mendukung benteng terakhir umat Islam adalah pondok-pondok pesantren. Maka pemerintah yang menaungi pesantren itu jangan sampai keluar dari nilai-nilainya dengan naungan pemerintah. Pemerintah yang tahu bagaimana sistem dan kurikulum yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Generasi muda sekarang condong kepada narkoba. Akhirnya gara-gara narkoba rusak akal. Dalam Islam itu mesti harus menjaga akal. Hifzul akli, menjaga akal. Kalau akal ini sudah rusak, maka semuanya dia lakukan. Ketika dia sudah tak lagi mendapatkan barang itu, sabu, ganja dan sebagainya, akhirnya dia halalkan segala cara. Dia menjamret, membegal supaya bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan. Karena akal sudah rusak. Lalu dengan dia merusak akal itu dengan khamar, dengan narkoba, begitu pula dia terjun kepada dunia seks bebas. Akhirnya sekarang banyak yang hamidun, hamil di luar nikah. Sah tak orang yang hamil di luar nikah ini? Karena terlanjur terjadi, malu kalau seandainya diketahui tetangga, maka segera nikahkan dalam kondisi hamil. Sah atau tidak pernikahan itu? Kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, pernikahannya sah. Tapi akibat yang akan terjadi, pertama, tidak boleh dinisbatkan anaknya itu kecuali kepada emaknya saja, bin dan bintinya. Karena dia tidak punya ayah secara nasab. Kalau secara biologis dia punya ayah,
tapi secara nasab yang diakui dalam Islam dia tak punya seorang ayah. Yang kedua adalah nanti kalau seandainya dia akan menikah, tidak boleh yang menjadi wali kecuali wali hakim saja. As-sultan waliyun liman la waliyalah. Wali hakim itu wali bagi yang tak punya wali. Jadi walinya hanya wali hakim. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menerima harta waris. Itulah resikonya yang akan dialami bagi yang hamidun, hamil di luar nikah. Oleh sebab itu, jauhi dari kekosongan. Jadi anak itu tidak boleh kosong dari kegiatan positif. Dibiarkan dia main game saja di dalam kamar, dikasih HP, bukan sekedar game itu saja yang dibukanya. Percayalah Bapak Ibu. Karena dia kosong dari kegiatan. Yang kedua, apalagi itu dia mengalami sedang masa pubernya, masa mudanya. Oleh sebab itu, kalau ada pemuda yang dia senantiasa fokus, yang dia habiskan hidupnya untuk ibadah di masa mudanya itu, itulah orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu juga masih muda, jiwanya masih muda. Umur itu hanya sebatas angka, tapi jiwa masih muda. Karena mandi subuh, pergi ke masjid, itu pun membuat kita semakin muda. Apalagi kita senantiasa menebarkan senyuman kepada sesama. Pada hakikatnya kita masih muda. Nabi bercanda, Nabi senang bercanda. Tapi candaan Nabi itu adalah bagian daripada menunjukkan bahwa hidup ini ada saatnya. Tak mesti harus serius terus. Kata Nabi, tak ada orang tua di surga. Jadi seorang nenek-nenek tadi sedih dengan apa yang diucapkan Nabi. Tak ada orang tua di surga itu. Tak ada orang tua renta di surga. Lalu kata Nabi SAW untuk menghiburnya adalah semua akan kembali muda nanti. Insya Allah di surga. Karena apa? Karena amal kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa melekat di masjid. Artinya walaupun dia berada di mana-mana tapi dia senantiasa ke masjid. Masjid dalam artian adalah tempat ibadah yang mana orang tersebut senantiasa menghidupkan kegiatan-kegiatan di masjid. Tidak saja sekedar melaksanakan sholat, tapi masjid juga pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipakai untuk urusan meletakkan strategi memenangkan peperangan, strategi meningkatkan perekonomian umat, strategi untuk meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Itu dibahas oleh para sahabat di dalam masjid. Jadi makna strategi itu siasah itu politik. Jadi politik yang demikian boleh. Tapi politik praktis, ini sejadah dua gulung, nanti coblos aku. Pilkada, ini yang tak boleh. Nanti setelah dia tak terpilih, diambilnya balik. Oleh sebab itu, bicara tentang politik dalam masjid, boleh. Tapi kalau seandainya untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan partai atau orang-orang tertentu. Bahkan Bapak Ibu, masjid di zaman Rasulullah dipakai untuk akad nikah. Itulah sunnah. Melaksanakan akad nikah, laksanakan di masjid. Kata Nabi SAW, a'linu ad-nikah, publikasikan nikah, waja'aluhu fil masajid, buatlah akadnya di masjid, wadribu alaihi bid-dufuf, pukulkan gendang, tanda kegembiraan. Urusan walimah dalam Islam, hukumnya adalah sunnah menurut jumhur para ulama. Mana dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fil mali haqqun siwa zakah." Tak ada kewajiban mengeluarkan harta kecuali mengeluarkan zakat. Sehingga mengeluarkan harta untuk walimah hukumnya tidak wajib. Yang dimaksud walimah al-ijtima' yuttakhadhu fihi at-ta'am wasyarab dalilan 'ala surur. Ada perkumpulan lalu ada makan minum menunjukkan kebahagiaan. Itu yang dimaksud dengan walimah.
hukum hadir pada walimah, hukumnya adalah wajib kalau itu walimatul ursi. Kata Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Imta'. Sedangkan hukum walimah khitan, walimah safar, hukum menghadirinya hanya sunnah saja, tidak wajib. Jadi kalau kita berhalangan, sampaikan kalau seandainya kita berhalangan. Kalau kita tidak diundang, haram bagi kita makan sesuatu yang memang di situ kita tidak diundang. Bapak Ibu yang rahmatullah, sedangkan yang mengatakan wajib itu hanya mazhab sebagian ulama dari mazhab Maliki, karena dalil mereka adalah ada seorang sahabat menikahi perempuan dari kalangan Ansar, ada bercak kuning di jidatnya, lalu Nabi perintahkan aulim walau bisyah, buatlah walimah walaupun dengan memotong seekor kambing. Oleh sebab itu 3 ini dulu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, anak muda yang senantiasa menghabiskan hidupnya untuk ibadah. Yang ketiga adalah bahwa seseorang yang senantiasa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya senantiasa melekat di masjid. Dia selalu merindukan untuk bisa kembali ke surau, untuk bisa melaksanakan ibadah, mengaji di surau. Itulah orang yang nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan perilakunya pun mencerminkan perilaku orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah di dalam masjid. Bapak Ibu sekalian yang kita sekarang hadir pada kesempatan kali ini, pada hakikatnya kita adalah orang yang selamat dari sifat nifak, sifat orang munafik. Kenapa begitu? Nabi yang mengatakan, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal 'isya, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Tak ada salat yang paling berat bagi orang yang munafik kecuali salat subuh dan isya. Kalau mereka tahu keutamaan keduanya, mereka akan mendatangi masjid-masjid tersebut walaupun dalam kondisi merangkak. Kita selamat dari sifat nifak dan mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang senantiasa hatinya melekat di rumah Allah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kita sudah masuk waktu syuruk untuk melaksanakan salat sunnah Isyraq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.